Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfandi, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, kelas SKI 1A, akan memaparkan materi pada hari ini tentang dinasti Abbasiyah. Jadi kita akan sebentar mengorek tentang bagaimana perkembangan Islam pada saat itu. Apakah Islam pada saat itu berkembang dengan baik ataukah menjadi rujukan bagi negara-negara yang ada di dunia ini untuk datang belajar, untuk datang menimba ilmu di khususnya pada peradaban dinasti Abbasiyah. Ini adalah sesuatu yang menarik. Bagaimana sebentar pada penjelasan ini akan kita bahas secara lebih menarik, tajam, dan terpercaya. Oke, anak-anakku, marilah kita simak videonya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bahwa kita umat Islam harus bangga memiliki peradaban yang sangat luar biasa, bahkan ditiru atau menjadi rujukan Islam, menjadi rujukan orang-orang pada saat itu, ya, orang-orang di luar negara Islam atau khususnya negara-negara Barat, ya. Jadi pada saat ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Oke, perkembangan ilmu pada Islam di Abbasiyah atau dikenal dengan Islamic Golden Age atau peradaban Islam yang menghasilkan banyak ilmuwan, banyak filosof yang sangat hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi, yang berkontribusi terhadap kebudayaan dan berkontribusi terhadap dunia, tatanan dunia pada khususnya. Oke, di bawah pemerintahan dinasti Ayyubiyah atau yang menjabat pada saat itu Harun al-Rashid, ada Al-Ma'mun yang sangat dikenal di seluruh dunia. Ya, Islam mengalami kemajuan pada saat itu, baik dari segi ilmu pengetahuan, sains dan budaya, dan kecepatan yang sangat besar. Jadi Islam juga pada saat itu memiliki bangunan yang sangat terkenal, yaitu dinamakan Baitul Al-Hikmah atau dikenal dengan rumah kebijaksanaan atau House of Wisdom. Menjadi pusat studi perpustakaan sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Oke? Tahukah kita bahwa zaman kejayaan Islam ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Ya, tepuk tangan dulu. Pada saat itu seluruh umat Islam bersatu. Jadi kita umat Islam tidak akan pernah berkembang kalau tidak mengalami atau tidak bersatu dalam bersatu dalam memperjuangkan agama kita. Jadi pada saat itu umat Islam pada saat itu bersatu untuk mendukung khalifah yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dan berkontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan. Jadi umat Islam pada saat itu bersatu, anak-anak, ya, bersatu. Jadi kita ini tidak bisa maju kalau tidak bersatu. Jadi sehingga pada saat itu bangsa Barat mulai tertarik, mulai melihat Islam sangat berkembang pada saat itu, sehingga orang-orang Islam, orang-orang di luar di luar dari Baghdad itu datang ke Baghdad untuk menimba ilmu.
Di samping dia berdagang, dia juga akan membawa oleh-oleh pulang. Ya, karena apa? Karena ada sesuatu yang didapatkan dari perjalanannya itu. Jadi kita juga itu harus, kalau kita anak-anakku ya, kalau kita pergi di suatu tempat, maka kita harus mengetahui, harus mencari apa yang ada di sekitar kita yang bisa menjadi bahan pelajaran buat kita untuk kita terapkan di kampung kita sendiri apabila kita sudah datang. Ya, ini sangat menarik Bapak Ibu, menarik anak-anak sekalian. Jadi di samping juga perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak terlepas dari khalifah-khalifah yang sangat luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang mencintai ilmu pengetahuan, membangun toleransi antar umat beragama. Jadi kita hidup di dunia ini bukan saja semata-mata untuk menciptakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita juga harus mengedepankan komitmen kita terhadap kesamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita berdampingan hidup dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, maka kita harus melapangkan hati kita bahwa inilah sebenarnya hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita dalam satu tujuan, yaitu menenteramkan kehidupan dan kita sehari-hari. Oke? Jadi kita juga akan membahas di sini tentang pengaruh Harun ar-Rasyid dan pengaruh Al-Ma'mun dalam perkembangan sains, logika, dan rasionalitas, serta meluruskan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah diraih bangsa Hindia, bangsa Persia, Bizantium tanpa perang keduanya. Dinasti Abbasiyah mungkin tidak bisa segemilang saat ini. Oke, kita lanjut. Salah satu penyebab juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu adalah memindahkan pusat kota Damaskus yang sebelumnya dinasti Umayyah itu menjalankan roda pemerintahannya di Damaskus menuju ke kota Baghdad, Irak saat ini ya, Irak saat ini. Oke, kita lanjut. Kenapa Irak dipindahkan ke Irak? Karena Khalifah dinasti Abbasiyah berpendapat bahwa kalau saya masih tetap di Damaskus, maka perkembangan ilmu pengetahuan itu hanya dipengaruhi oleh bangsa-bangsa Romawi, ya. Akan tetapi kalau saya pindahkan ke Baghdad, maka ada dua kemungkinan yang bisa dikembangkan, yaitu ada pengaruh ilmu-ilmuwan dari India, dari China, itu menjadi wilayah yang strategis, menjadi wilayah metropolitan yang dilalui oleh seluruh pedagang-pedagang atau orang yang bermusafir pada saat itu. Jadi Baghdad ini menjadi sentral atau pusat dari perdagangan Islam, ya, perdagangan Islam pada saat itu. Jadi Baghdad dari sebelumnya Damaskus dipindahkan ke Baghdad itu menjadi lebih strategis. Ibarat kata di Damaskus itu menjadi wilayah yang sunyi karena hanya dilalui oleh beberapa jalur.
Tetapi setelah memindahkan ke Baghdad, dilalui oleh beberapa atau banyak jalur yang datang lewat silih berganti di kota Baghdad ini, atau biasa dikenal dengan Silk Road atau jalur perdagangan sutra ya. Luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa anak-anak sekalian. Oke, jadi aktivitas ilmu pengetahuan anak-anakku itu aktivitas menjadi perkembangan ilmu pengetahuan adalah merupakan tolak ukur bagi kita bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan maka pasti akan meraih yang dinamakan semua akan ikut ya. Kalau kita menguasai ilmu pengetahuan, dunia akan ikut kepada kita, anak-anak. Ya, bayangkan saja, yang dahulunya orang-orang pada saat itu tidak melihat kota Baghdad. Sekarang orang-orang Eropa, orang-orang Barat, bangsa Barat berdatangan melihat kemajuan bangsa atau umat Islam di Baghdad. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Jadi anak-anakku sekalian, kuasailah ilmu pengetahuan, maka kau akan menggenggam dunia. Ya, kuasai ilmu pengetahuan. Ya, pernahkah kita mendengar suatu kisah tentang perjuangan umat Islam yang pada saat itu disebut zaman jahiliyah? Orang-orang Arab pada saat itu tidak dipandang karena apa? Karena kebodohannya, karena kejahiliaannya, tidak dipandang. Tetapi setelah Islam datang membawa ilmu pengetahuan yang sesuai dengan agama, maka Islam menjadi terpandang dan didatangi oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, khususnya di kota Baghdad. Oke anak-anakku, jadi perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita akan sebentar akan kembali membahas tentang siapa-siapa lagi, ilmu-ilmuwan apa yang terkenal di Baghdad, anak-anakku sekalian. Ilmu-ilmu itu seperti ilmu kedokteran. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di sini ada yang bisa jadi seperti ilmuwan-ilmuwan ya, ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, ahli dalam kedokteran, matematika Al-Khwarizmi. Itu adalah sesuatu bahwa Islam saat itu diminati memang. Karena apa? Karena Ibnu Sina ini adalah tokoh yang sangat pintar sekali ya. Ada penemuannya yaitu yang sangat terkenal, yaitu The Canon of Medicine, atau kalau di bahasa Arab kan namanya Al-Qanun At-Tib, yaitu menjadi rujukan ilmu kedokteran seluruh dunia, anak-anakku ya, menjadi rujukan di seluruh dunia. Jadi mungkin ini saja yang sempat saya bawakan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bisa mengambil hikmah atau ibrah yang terkandung di dalam materi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjayakan Islam kembali Islam berjaya dengan anak-anakku semua yang ada di sini menjadi tokoh-tokoh, ilmuwan-ilmuwan, menjadi ulama-ulama yang disegani oleh bangsa, disegani oleh seluruh dunia. Amin. Tetapi janganlah kita menjadi anak-anak yang sering pesimis bahwa Islam itu tidak ada pemain, tidak. Tapi Islam itu pernah berjaya dan
kita akan kembali kita akan kembali meraih kejayaan itu dengan anak-anakku sekali yang ada di depan saya. Terima kasih anak-anakku. Dan saya akhiri dengan ucapan dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.